Pembelajaran materi 5. Menghormati orang tua. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, tidak boleh ribut saat pembelajaran berlangsung. Kedua, tidak boleh keluar masuk kelas tanpa izin. Ketiga, tidak boleh ganggu teman. Keempat, acungkan jari saat bertanya atau menjawab. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami perintah Allah sebagai pedoman hidup sehingga memiliki rasa hormat kepada orang tua. Kedua, peserta didik mampu mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, hari ini kami hendak belajar mengenai hormat kepada orang tua. Ajarilah kami untuk menyayangi mereka sebagaimana mereka selalu menyayangi kami, anak-anaknya. Kami ingin meneladan Engkau, ya Yesus, yang selalu menghormati dan mengasihi Bapa Yosef dan Bunda Maria, karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Materi ajar. Pentingnya menghargai dan menghormati orang tua. Orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Orang tua menjadi perantara bagi kelahiran kita di dunia. Orang tua sangat berjasa bagi setiap perjalanan hidup kita. Mereka yang rela berkorban demi anaknya, mereka mencemaskan anaknya, seringkali hatinya tersakiti, mereka tetap menyayangi anaknya. Hubungan yang kuat antara anak dan orang tua adalah hubungan darah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Untuk itu, pentingnya kita mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada mereka yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Sebelum kita lebih mendalami tentang materi kita, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana cara kamu menghayati perintah Allah keempat, yaitu menghormati ibu dan bapamu dalam kehidupan bersama di dalam keluarga? Pertanyaan kedua, bagaimana sikap kamu bila melakukan kesalahan terhadap orang tua? Untuk mendalami materi, ada cuplikan kisah kehidupan berupa video tentang kisah yang mengharukan, yaitu ibu mengikhlaskan mata ini untukmu, nak. Setelah kita bersama-sama memperhatikan cuplikan video, ada beberapa pertanyaan
untuk kita dalami bersama. Pertanyaan yang pertama, mengapa si anak di dalam penulis kisah merasa malu terhadap ibunya? Pertanyaan kedua, bagaimana kira-kira perasaan ibunya ketika dimarahi anaknya? Pertanyaan ketiga, mengapa si anak bisa berhasil menyelesaikan pendidikan dan mendapat pekerjaan yang bagus? Pertanyaan keempat, ketika ibunya mendatangi rumahnya di Singapura, ingin bertemu dengannya karena sangat rindu, mengapa ibunya malah diusir, bahkan dilarang untuk datang lagi? Pertanyaan yang kelima, apa isi surat yang ditulis ibu untuk anaknya? Pertanyaan keenam, bagaimana kira-kira perasaan anaknya setelah membaca surat dari ibu yang selalu mengasihinya? Setelah kita mendalami bersama tentang kisah seorang ibu, kita mendengarkan beberapa penjelasan. Kisah di atas mengingatkan kepada kita bahwa kasih ibu kepada anak-anak sangat luar biasa. Ia tidak tahu kalau ibunya yang bermata satu merupakan bukti pengorbanan ibu kepada dirinya. Kondisi ibu yang dianggap mempermalukan dirinya di depan teman-teman sekolahnya menyatakan kebahagiaan karena telah memberikan yang terbaik kepada anak yang dikasihinya. Setelah kita mendalami kisah, kita diteguhkan oleh kitab suci. Sir bab 3 ayat 1 sampai 16 dan Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Setelah kita mendengarkan bersama-sama teks kitab suci, ada beberapa pertanyaan untuk kita dalami bersama. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Pertanyaan yang kedua, menurut teks kitab suci di atas, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Pertanyaan ketiga, sikap-sikap apa yang dilarang kita lakukan kepada ayah dan ibu? Pertanyaan keempat, bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Pertanyaan kelima, apa saja berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Pertanyaan keenam, apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka? Setelah kita mendalami bersama-sama teks kitab suci, ada beberapa penjelasan. Secara sempit yang dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu. Kita memuliakan ayah dan ibu melalui sikap dan perilaku yang terpuji. Ketika ia beranjak dewasa, ayah dan ibu kita tentu tidak muda lagi. Tuhan menjanjikan keselamatan, pemulihan dosa, kesukaan, pengabulan doa, panjang umur, dan kebahagiaan. Kita masuk pada refleksi. Kita refleksi diiringi dengan sebuah lagu yang berjudul Doa Seorang Anak. Aksi berupa menuliskan sepucuk surat untuk kedua orang tua dengan mengungkapkan rasa terima kasih kepada ayah dan ibu, ungkapan permohonan maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan terhadap orang tua. Sebelum kita tutup, ada beberapa rangkuman materi.
yang patut diperhatikan. Orang tua adalah orang yang menjadi perantara bagi kelahiran kita di dunia. Betapa bahagia kita menjadi anak mereka. Mereka telah membimbing, mendidik, menasihati, serta mendoakan anak-anaknya. Betapa bahagia mereka apabila mereka dapat mewariskan kebaikan kepada anak-anaknya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita layak menaati dan menghormati peran dan pelayanan mereka yang telah membantu kita bertumbuh dan berkembang. Anak-anak yang menghormati, melayani, dan memuliakan kedua orang tua akan mendapat berkat berlimpah. Tuhan menjanjikan keselamatan, pemulihan dosa, kesukaan, pengabulan doa, panjang umur, dan kebahagiaan. Ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Penilaian pengetahuan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana bunyi perintah Allah keempat? Pertanyaan kedua, sebutkan 2 cara dalam menghormati orang tua dalam kehidupan keluarga. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan tugas seorang ibu dan ayah. Pertanyaan yang keempat, jika kita hormat kepada orang tua, maka Tuhan akan memberikan berkat. Pertanyaan yang kelima, sikap-sikap apa yang dapat menghambat kita dalam menghormati orang tua? Penilaian keterampilan. Buatlah sebuah doa syukur kepada Tuhan atas orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik mereka dengan baik. Catatan yang harus diingat, poinnya adalah taat dan kasih. Santo Paulus juga mengingatkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Sebelum kita menutupi pembelajaran kita tentang menghormati orang tua, kita tutup dengan berdoa. Salah satu siswa membawakan doa.